Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam ilmu tasawuf ada thariqah yang bernama thariqah malamatiyah. Malamatiyah ini artinya dicela. Jadi orang ini bukan melakukan hal yang tercela, tetapi di kalangan ulama sufi, ketika orang ini belajar ilmu tasawuf, dia sangat luar biasa ibadahnya. Dia selalu menyembunyikan kebaikannya, sehingga di pandangan manusia dia bukan orang yang istimewa. Wali atau waliullah malamatiyah ini ketika menutupi kebaikan, bukan lantas dia suka pergi ke tempat karaoke, bermain game, memasang tato, memasang anting. Jadi bukan yang seperti itu wali atau waliullah malamatiyah. Dia tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, tetapi dia suka menyembunyikan kebaikan, tidak ingin kebaikannya diketahui oleh orang lain ketika dia dekat dengan Allah. Jadi ada satu kisah yang terjadi pada zaman Imam Malik bin Dinar. Saat itu terjadi kemarau panjang, sehingga membuat orang-orang pada saat itu harus melakukan sholat istisqa, sholat minta hujan. Ketika berdoa, banyak orang meminta kepada Allah agar turun hujan. Ternyata dari sekian banyak orang, doanya belum dikabulkan. Tidak turun hujan sampai malam hari. Sampai satu ketika ada seseorang masuk ke masjid, orangnya berkulit hitam, kemudian mengangkat tangannya meminta kepada Allah, ya Allah, kasihan mereka, mereka membutuhkan air, turunkanlah hujan ya Allah. Saat itu Imam Malik bin Dinar bersembunyi melihat orang itu. Ketika bersendiri meminta kepada Allah, berdoa. Ketika itu juga doanya langsung dikabul oleh Allah, turunlah air hujan. Lalu Imam Malik bin Dinar mengikuti orang yang berkulit hitam ini. Ternyata dia adalah seorang budak, ya, yang tinggal di saudagar majikan pemilik budak. Sehingga keesokan harinya Imam Malik bin Dinar ingin membeli orang itu. Datanglah, saya ingin membeli budak. Oke, baiklah, ini budak ini yang paling bagus, katanya. Bukan ini yang saya mau. Oke, baiklah, yang ini yang paling bagus. Bukan ini yang saya mau. Sampai berkali-kali, sampai majikannya berkata, kenapa setiap saya tawarkan kepada Anda, padahal ini budaknya kinerjanya luar biasa, paling rajin, katanya. Bukan ini yang saya mau. Akhirnya Imam Malik bin Dinar pergi ke belakang rumah saudagar majikan budak ini. Ternyata dia mendapati orang yang tadi malam meminta kepada Allah agar diturunkan hujan, dan langsung mustajab, doa dikabulkan oleh Allah. Nah, ini yang saya mau, kata Imam Malik bin Dinar. Wah, ini budaknya suka nangis, ini suka bikin masalah. Kalau kamu ingin budak ini gak usah bayar, ambil aja, kata majikannya. Bayangkan orang yang doanya mustajab, majikannya tidak tahu. Jadi malamatiyah, waliullah malamatiyah di pandangan manusia suka direndahkan, suka dicela, padahal dia memiliki hubungan sangat dekat dengan Allah. Kemudian budak hitam ini bertanya kepada Imam Malik bin Dinar, Imam Malik bin Dinar, kenapa Anda mau membeli saya? Kata Imam Malik bin Dinar, sesungguhnya tadi malam saya melihat Anda di saat orang-orang melakukan sholat istisqa, tidak dikabulkan doanya oleh Allah, tetapi ketika Anda berdoa, setelah Anda berdoa langsung turun hujan. Kaget, budak hitam ini kaget. Gara-gara ini Anda ingin membeli saya. Saat itu juga budak hitam ini meminta kepada ya Allah, wafatkanlah saya. Saat itu juga budak hitam ini meninggal di hadapan Malik bin Dinar, saking mustajab doanya. Jadi enggak ditunda dulu doanya. Jadi kata Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis Ibnu Syaibah, jika kalian memiliki amal soleh,
mampu menyembunyikannya, maka lakukanlah. Karena tingkat keikhlasan suatu amal soleh itu ketika seseorang bisa menyembunyikan amal solehnya tidak terlihat dari pandangan manusia. Jadi waliullah balaghatiyah ini dia nggak suka dihormati, dikenal, nggak suka popularitas, nggak suka terkenal, nggak suka viral. Pengennya dianggap oleh kebanyakan orang biasa saja. Tetapi di balik itu semua, Masya Allah, doanya sangat mustajab. Dia selalu menyembunyikan kebaikan dari pandangan manusia. Maka kita belajar dari sini, rugilah orang yang ketika dipandang, dihormati oleh kebanyakan manusia, disegani, disanjung, selalu disebut-sebut namanya, tetapi nanti di akhirat kelak dia dihinakan oleh Allah. Tetapi berbahagialah orang yang meskipun selama hidup di dunia suka direndahkan, tidak pernah dianggap ketika memberikan pendapat, selalu dihinakan, tetapi dia dimuliakan oleh Allah di akhirat kelak. Semoga kita termasuk menjadi orang-orang yang bisa atau belajar agar bisa menyembunyikan amal soleh dan belajar agar tidak ingin terkenal di hadapan pandangan manusia. Demikianlah nasihat yang dapat disampaikan. Semoga nasihat ini bisa saya amalkan. Dan kepada para jemaah sekalian, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Astagfirullah.